menjelang sore di seluruh tanah air. Saat ini saya berada di lapas kelas berapa nih Pak? Kelas 3 Mamasa. Kelas 3 Mamasa Pak ya, Provinsi Sulawesi Barat. Kebetulan kita lagi rileks silaturahim berbincang santai dengan Pak Kalapas. Dengan Pak siapa Pak? Pak Indarlaya. Pak Indarlaya Pak ya. Jadi saya lihat gini Pak, dari beberapa lapas-lapas yang saya datangi di seluruh Indonesia selaku Ketua Investigasi Pemerhati HAM Alatas Lenggi atau Alatas Senolus Lenggi yang kebetulan juga putra Sulawesi Barat yang berdomisili Jakarta. Jadi pemirsa di seluruh tanah air, kita ini lagi mengadakan diskusi atau refreshing santai dengan Pak Kalapas sambil kita lihat-lihat nuansanya yang begitu sejuk. Dan jujur saya katakan pemirsa di seluruh tanah air bahwa beliau Pak Kalapas ini orangnya relax, enjoy. Dibanding ada beberapa Kalapas yang saya ketemu baik di Pangandaran Jawa Barat, di Pacitan Jawa Timur ya tegang dengan kehadiran kami. Tapi Pak Kalapas ini relax, enjoy. Jadi kita enak untuk berbicara dan diskusi. Jadi saya rasa ya mungkin ditaruh dulu Pak Christian supaya kita bisa ini satu hal yang kami mau tanyakan Pak. Saya lihat kondisi di sini Pak sangat sejuk dan mungkin para binaan Bapak juga ini merasa nyaman dengan situasi nuansa-nuansanya. Saya juga baru kali ini Pak masuk ke sini melihat tempat ini dan nuansanya cukup bagus. Cuma mungkin internal Bapak kami belum tahu apakah ada sedikit kendala atau keluhan-keluhan baik dari Bapak sendiri dengan jajaran Bapak ataukah binaan Bapak. Seperti apa yang Bapak alami yang mungkin Bapak yang lebih tahu dibanding saya gitu Pak. Untuk mengklarifikasi ataukah mungkin bisa menjadikan dasar untuk saya menyuarakan di pusat ketika saya balik lagi ke Jakarta. Untuk kendala yang signifikan kita tidak ada, tapi karena sekarang kan kita sudah semua tugas kita, baik laporan maupun aplikasi. Dalam hal ini kan tentu ditunjang dengan jaringan ini. Kita terkendala kadang kalau kita ini mau buat laporan yang sifatnya segera, yang ini kita kadang terkendala dengan jaringan internet. Tapi untuk sekarang kita sudah alhamdulillah untuk jaringan sudah tidak ada kendala karena kita sudah masuk wifi ke kantor untuk mengatasi laporan-laporan yang sifatnya segera yang diminta oleh pimpinan. Oke, kalau semacam SSB Pak atau yang namanya handy talkie ataukah orari yang Bapak punya sudah ada? Kita HT ada. HT ada ya? Kebetulan HT itu kita kan dapat dropping dari pusat. Berapa desibel Pak kemampuan daya jangkaunya? Kurang lebih sampai 2 kilo. 2 kilo ya? Oke, jadi saya rasa saya senang jujur pemirsa bahwa kali ini saya baru ada beberapa Kalapas yang saya temui baik dari Makassar, tetapi ya saya rasakan nuansa di sini agak sejuk dengan ketemu langsung dengan Pak Kalapas di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Jadi kelas 3 Pak ya? Ya, kelas 3 Mamasa. Kalau untuk sarana dan prasarana apa saja Pak yang kira-kira kurang memadai menurut Bapak? Untuk sementara kita kan juga prasarana seperti sarana dan prasarana itu baik di kesehatan maupun di kegiatan-kegiatan sementara kita memaksimalkan yang ada. Sementara ya kita rasa cukup karena jujur isi warga binaan kita juga sebenarnya tidak terlalu banyak. Untuk Sulbar sendiri kita paling sedikit 77 orang. Alhamdulillah masih bisa kita atasi. Ya, terus yang saya lihat itu ada di sana, coba di zoom ke sana, ada ke sana. Itu poliklinik Pak, alkesnya apa sudah memadai Pak? Alat-alat kesehatan di dalam apakah semacam apa di dalam sudah memadai apa sudah masuk standar? Ya, standar itu kan untuk standar minimal saja kayak semacam alat pungkur pertolongan pertama, timbang badan atau pungkur tensi darah ya, kayak obat-obatan generik itu kita persiapan ada. Tapi kan ketika ada warga binaan yang sakit yang sekiranya tidak mampu kita tangani, kita kan ada tim medis perawat. Perawat akan membuat rujukan ke rumah sakit. Gitu. Jadi untuk pertolongan pertama saja Pak ya? Pertolongan pertama sifatnya. Tapi sudah memadai Pak di dalam standar untuk kebutuhan urgen emergensi. Sementara sudah memadai karena selama saya di sini juga kita tidak ada terkendala dalam hal itu. Apalagi kalau itu tadi saya bilang kalau ada yang sakit yang memang
setelah ditangani oleh tim medis kita, kira-kira sakitnya agak parah, mungkin dirujuk ke rumah sakit. Oke, jadi itu sekilas pemirsa. Jadi saya Alata Seno Silinggi selaku Ketua Investigasi Nasional Komnas Pemerhati HAM. Jadi dengan adanya lembaga pemasyarakatan ini, di sinilah tempat untuk memanusiakan manusia. Dan moga-moga binaan Bapak jangan bertambah Pak ya. Dengan saya lihat supremasi hukum di Mamasa ini sudah mulai nampak sudah maksimal. Jadi kita lihat nanti seperti apa blog-blog yang ada di sana, dan kebetulan kita kedatangan juga dengan Bapak salah satu pemerhati atau tokoh masyarakat Mamasa yang berdomisili di Australia, yaitu Bapak Kendel dan Lumayo. Gimana menurut Bapak tentang nuansa situasi yang ada di rutan ini Pak? Oke, terima kasih Pak Alatas. Salam kenal Pak Kalapas ya. Salam kenal pemirsa. Ya, yang saya rasakan di tempat ini, saya seperti di kos-kosan ini. Jadi kayak teman-teman ini ya istilahnya kayak teman-teman kos gitu. Karena suasananya tidak menyeramkan, tidak seperti dengan lapas-lapas yang lain. Kayak terkesan nuansanya angker. Nuansanya kayak kos-kosan. Iya, coba Anda perhatikan di sana, Pak. Jadi ada lapangan olahraga, ada ini tempat ini enak benar kayak asrama ya. Sangat manusiawi lah istilahnya, logikanya gitu. Jadi saya sangat bersyukur juga tadi Pak Kalapas bilang ada 77 orang sini penghuni. Berarti bagus, di Mamasa ini cuma sedikit tingkat kriminalitas. Kebetulan untuk warga Mamasa sendiri memang sedikit. Kita banyak kiriman dari luar. Kiriman dari luar. Berarti orang Mamasa baik-baik semua ya. Iya. Iya kan? Ya itu ya kebanggaan, salah satu kebanggaan saya juga. Jadi begini Pak Kendel dan Lumayo, kira-kira bagaimana perasaan Bapak setelah ketemu langsung dengan Pak Kalapas Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat kelas 3 Pak ya? Kelas 3 ya. Secara pribadi ya itu dah saya bilang tadi. Saya merasa seperti di kos-kosan. Jadi kayak zaman dulu ya kan. Jadi memang harus seperti merakyat lah. Jadi, walaupun namanya LP, Lembaga Pemasyarakatan untuk apa istilahnya orang berpikiran bahwa banyak orang jahat, tapi sebenarnya kita lihat sendiri kan. Tapi kalau saya lihat Pak Kendel dan Lumayo ini kayaknya enjoy datang ke tempat ini. Begitu juga saya rasa, tapi santai aja. Bapak senang ya? Apa mungkin senang betah di sini? Asal jangan ke dalam-dalam Pak ya? Ya itu dah saya bilang tadi. Istilahnya nuansanya di sini tidak menyeramkan seperti apa yang kita bayangkan kan. Kita bayangkan kan dari luar lapas. Lapas ini kan ngerinya dalamnya gimana? Ternyata memang lapas digunakan untuk membina mental, membina semua, untuk memanusiakan kembali, untuk kembali ke masyarakat. Dan tidak semua juga begini Pak Kendel. Tidak semua juga saya lihat masyarakat Mamasa tahu seperti apa kondisi dalam sini. Mungkin berapa persen saja masyarakat Mamasa yang tahu nuansanya di dalam sini, panoramanya. Waduh, kayak betul elok. Ya kira-kira apalagi yang mau disampaikan Pak Kendel? Ya, saya rasa mungkin yang saya bisa sampaikan yang apa yang saya rasakan sekarang dan terlepas ada desas-desus di luar ya, makanya kita harus istilahnya sowan dalam bahasa Jawa ya Pak, silaturahmi untuk bisa melihat. Jadi jangan sampai kita cuma berpraduga yang negatif terhadap lapas. Mungkin ada beberapa tempat yang menyeramkan, itu tergantung pengelolanya kan, tergantung pengelola lapas tersebut, apa pemimpinnya di situ. Sama, sebelum saya masuk juga gitu Pak Kendel. Sebelum saya masuk ke dalam, saya juga berpikir apakah di dalam terkesan angker tempatnya atau gimana, sehingga binaan-binaan ini terasa pemikirannya selalu sugesti dengan hal-hal angker, apakah mistik atau gimana. Jadi oke, Pak Kendel, terima kasih atas waktunya Pak Kendel dan Lumayo, salah satu tokoh pemerhati di Mamasa yang bermisi. Dan saat ini kita juga kedatangan salah satu rekan awak media online, dan beliau juga salah satu LSM dan wakil ketua di Provinsi Sulawesi Barat, yaitu Pak Christian Parangka. Selamat siang Pak Christian Parangka. Selamat siang. Jadi gini Pak, Bapak Christian ini selaku pemburu berita ya Pak ya. Sekarang Bapak tidak usah buru-buru berita, di sini sudah ada berita. Apakah ini yang kira-kira memotivasi Bapak untuk menjadikan edukasi, dan mungkin Bapak bisa membuat judul apa atau narasinya gimana ya, kembali ke Bapak selaku awak media atau insan pers. Jadi pemirsa, kita kembali berbincang-bincang dengan Bapak Christian Parangka, yaitu media, mungkin bisa bicara langsung. Permisi Pak Christian.
Jadi bagaimana? Bagaimana menurut Bapak dengan suasana nuansa sini? Kira-kira pemberitaan apa yang kira-kira mendominasi dalam pikiran Bapak untuk menjadi suatu pemberitaan atau Bapak bisa mengeksplorasi ke publik? Ya, jadi terima kasih. Dari tahun 2016 saya sudah hadir di Mamasa dan sudah beberapa kali terjadi pergantian karutan di rutan Mamasa ini. Kalapas. Ya. Terus dari hasil pengamatan saya selama ini, utamanya di rutan Mamasa, sudah masuk Kalapas ya sekarang. Ya, lapas. Oh berarti sudah naik kategorinya. Ya. Waktu itu masih rutan, sekarang Cabang rutan dulu. cabang rutan sekarang sudah naik jadi lapas kelas 3. Saya dari hasil pemantauan saya selama ini bahwa rutan ini benar-benar menjadi salah satu tempat buat para warga binaan untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, karena kita ketahui bersama bahwa Mamasa ini adalah daerah pertanian dan perkebunan, hortikultura, dan konsep prinsip itulah yang dibangun di rutan ini, di mana pada saat itu dan sampai sekarang tanaman-tanaman sayur-sayuran masih ada sampai sekarang, bahwa memang prinsip di dalam lapas ini memang tujuannya untuk mengembangkan para warga binaan untuk bisa kreatif dalam berpikir setelah keluar dari rutan ini. Artinya Mamasa adalah daerah hortikultura, pertanian dan perkebunan, dan itu yang dikembangkan di lapas ini. Jadi kami selaku wartawan Mamasa juga berterima kasih kepada Kalapas di Mamasa yang masih tetap mengembangkan potensi-potensi yang ada di Mamasa, walaupun tempatnya ada di dalam lapas ini, tetapi itu sudah cukup memberikan nuansa baik bagi kami. Saya kira itu. Oke, satu lagi Pak Christian Parangka. Menurut Bapak apa kira-kira yang membuat dalam imajinasi Bapak berpikir apa pemberitaan apa yang membuat Bapak tertarik? Ataukah mungkin Pak Kalapas apa tempat ini ada ikon yang kira-kira bisa dijadikan suatu motivasi untuk pemberitaan buat Bapak Christian Parangka? Ada mungkin ikon-ikon di sini, apakah pohon-pohon, apakah apa yang membuat jadi ikon di tempat ini, Pak? Kalau untuk ikon khusus saya rasa tidak ada ya, karena kita kan mungkin ya cuacanya saja yang membedakan nuansa alamnya ya. Cuacanya yang segar, udaranya yang segar, cuaca yang dingin, itu saja yang membuat anak-anak di dalam merasa tenang, nyaman ya, tidak panas, tidak seperti ini. Ini salah satu keunggulan atau ingin di lapas Mamasa ini. Jadi ringan untuk berpikir, ya. Perlu lagi AC, jadi AC alam ya, sudah menyelimuti mereka. Ya. Jadi ya mungkin ada lagi yang mau disampaikan, Bapak mungkin ada yang mau disampaikan Pak Suryadi? Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Kalapas, saya selaku Kasubsi Keamanan sangat mendukung dan merespon apa yang disampaikan Pak Kalapas tadi, yaitu bahwa kita di lapas Mamasa ini adalah lapas nyaman dan aman, ya, itu. Jadi kalau misalnya gini Pak, terjadi sesuatu, apakah di lapas sendiri ini ada ruangan ruang apa namanya, room center awak media apa? Tidak ada. Kalau untuk awak media belum ada, ya. Nah, ini kan lagi mau pembangunan ini. Oh, ada rencana renovasi. Iya, ada rencana renovasi ini. Ini nih kantor. Tingkat. Di tingkat 1 ada. Makasih waktunya Pak. Jadi gini Pak Kalapas, ini yang saya mau tanya, ini Mamasa sudah mau masuk sebentar lagi, Kabupaten Mamasa ini akan dapat yang namanya rekor muri berkaitan dengan gempa Pak. Jadi dengan konstruksi bangunannya di saat gempa ini Pak, pasca gempa Mamasa ini kan mau dikategorikan cukup banyak Pak, mulai dari 2019 Pak ya? 19. Enggak, 19, masih 2019 sampai 2020 itu gempa berkekuatannya tidak seberapa tapi cukup banyak dalam satu hari ya, mungkin
Mamasa bisa mendapat rekor muri berkaitan dengan gempa terbanyak di Indonesia, bahkan mungkin bisa di Asia. Jadi menurut Pak Kalapas, pasca gempa ini, setelah gempa ini, apa saja kerusakan yang terjadi di tempat Bapak sih? Pasca gempa kita gedung-gedung perkantoran mungkin Pak ya, gedung perkantoran yang rusak, dapur, poliklinik. Dan memang untuk tahun ini kita ada renovasi untuk itu, terdampak gempa, Dampak gempa, Pak, ya? bencana alam. Oke, alhamdulillah, syukurlah kalau memang anu. Ya karena ini ada, saya lihat, coba Pak Christian dianukan ke sana, ini mungkin Ya. sebab penyebab gempa Pak ya, di zoom Pak Pak Christian dikasih besar supaya jelas. Ini retak-retak ini dindingnya ini. Tuh. Sampai ke bawah lagi Pak Christian. Pen kanan, pen ke bawah. Ya, pen ke bawah. Ya. Zoom. Nah, itu. Iya, jadi yang terakhir Pak Kalapas, sebelum kami pamit, pesan atau kesan apa buat masyarakat Mamasa khususnya Pak, dengan berkaitan dengan internal yang ada di lokasi di tempat Bapak ini. Izin bentar Pak Kasat Sabara ya. Halo, Assalamualaikum. Pas yang saya lihat tempat ini cukup bagus menurut saya dibanding dengan beberapa tempat yang saya sudah datangi, ya alhamdulillah di sini sangat bagus. Mungkin ada penyampaian dari Bapak yang perlu disampaikan untuk mungkin atau semacam seremoni untuk ke masyarakat Kabupaten Mamasa, Pak. Nah, untuk masyarakat Kabupaten Mamasa khususnya, lebih khusus lagi yang telah pernah menjadi warga binaan kami berharap agar tidak mengulangi lagi tindak kejahatan, dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat dan berguna bagi masyarakat. Amin, amin, amin. Iya, jadi saya rasa pemirsa cukup sampai di sini dulu perbincangan santai kami dengan Pak Kalapas, dengan kita lihat bersama ini nuansa di wilayah Lapas kelas 3 Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Oke, terima kasih pemirsa di seluruh tanah air. Sampai ketemu di lapas berikutnya. Salam independen.